Siap, udah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan membahas pada kesempatan ini tentang sabar, ikhlas dan pemaaf. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pada materi ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian ikhlas, sabar dan pemaaf. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan dalil nakli dan dalil dari Al-Quran tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Sedangkan yang ketiga kita akan menganalisa atau mengidentifikasi makna dari dalil yang membahas tentang ikhlas. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Tiga hal ini adalah salah satu dari sekian banyak akhlakul karimah atau sifat-sifat yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bahkan telah mengajarkan langsung melalui firman-Nya tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia supaya memiliki rasa. Oke, silakan dibaca ayat dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa taqamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran adim. Sadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasimu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Ini adalah satu ayat yang mendasari kepada kita semuanya untuk senantiasa melakukan perbuatan dengan niat yang ikhlas. Apa niat ikhlas itu? Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pamrih dari orang lain, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Itulah makna ikhlas. Ikhlas akan menjadi dasar bagi diterimanya setiap amal perbuatan manusia, sehingga ikhlas menjadi penting dalam setiap perbuatan yang harus kita kerjakan. Demikianlah tadi dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang Allah ajarkan menjadi dasar bahwa setiap manusia harus memiliki akhlak karimah sebagaimana yang diutus oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak akan pernah diutus di muka bumi kecuali untuk memperbaiki dari akhlak setiap manusia. Nah, dari ayat tadi kita dapat simpulkan bahwa perilaku ikhlas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di antaranya adalah gemar melakukan perbuatan terpuji, tidak pamer, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tidak mengharapkan penghormatan dari orang lain. Yang kedua,
ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang selanjutnya adalah selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku agar senantiasa kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita sehingga tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kelima adalah tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, karena tidak ada dosa besar yang dilakukan cuma sekali dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga apapun perbedaan, apapun bagaimanapun amal, tidak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menghitung apalagi mengungkit barang pemberian yang kita berikan kepada orang lain sehingga orang lain merasa sakit dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Yang tadi adalah perilaku yang dapat kita ambil dari makna ikhlas, ya. Sedangkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita kerjakan adalah yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sabar dalam menjalankan perintah Allah? Salah satunya adalah ketika kita mendengarkan adzan, maka kita segera ke masjid. Terutama bagi yang laki. Untuk apa ke masjid? Untuk apa? Sholat berjamaah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Salah satunya adalah menjauhi setiap larangan Allah. Kalau kita di sekolah, contohnya apa? Ketika diajak temannya bolos, kita menolak. Jangan cepat-cepat ikut, tapi menolak dan menasihati teman. Atau diajak tawuran, atau diajak ngambil buah punya tetangga. Nah, ini tidak. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima cobaan dan menghadapi musibah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa, senantiasa berusaha untuk mencari obat. Jangan menerima sakit hanya pasrah, menerima saja. Ini adalah bukan salah satu perilaku sabar. Yang kedua, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah atau orang-orang yang ada di sekitar. Selain dari dua hal tadi atau dua akhlakul karimah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan sabar, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlaku pemaaf. Mengapa pemaaf penting? Karena pemaaf adalah sifat yang membuat manusia akan menjadi tentram ketika dia hidup. Dia akan merasa nyaman ketika ada di sekelilingnya. Mengapa? Karena ketika manusia diliputi rasa dendam, tidak ada maaf pada dirinya, maka otomatis dirinya akan gelisah. Dia akan susah, dia akan selalu tidak merasa tenang dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat pemaaf dan menanamkan pada diri kita, sehingga kita akan terlepas dari sifat dendam sebagaimana yang tertanam pada diri iblis, laknatullah.
Selanjutnya adalah perilaku pemaaf. Ya. Dari perilaku pemaaf yang bisa kita ambil bahwasanya perilaku pemaaf dalam kehidupan yang sehari-hari yang bisa kita lakukan pertama adalah memberi maaf dengan ikhlas kepada orang-orang yang meminta maaf, meskipun kita tahu bahwa kita tidak salah. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat atau kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Mengapa? Ketika perasaan benci dan dendam ditahan, diabadikan dalam hati kita, maka yang terjadi adalah ketidaktenangan dalam diri kita, sehingga kita akan merasakan susah dan merasakan tidaknya. Setelah kita mempelajari beberapa materi yang sudah kita bahas tadi, Bapak ingin kita mengulang, melihat seberapa pemahaman dari anak-anak sekalian, sehingga silakan nanti dituliskan materi yang ada. Tadi sudah Bapak bagikan kertas. Di sini ada satu kertas, nanti silakan diambil ketua kelompoknya yang sudah ditunjuk. Silakan ambil. Kertas ini akan ada soal. Silakan kamu tulis soal dan kamu jawab di kertas yang sudah dibagikan. Nanti silakan dipresentasikan di depan yang dikerjakan. Bisa dipahami? Oke, kepada ketua kelompok yang sudah ditunjuk oleh teman-temannya tadi, silakan maju ke depan. Yuk, silakan. Boleh ambil salah satu. Silakan ambil salah satu. Oke, soal itu pas 4 kelompok. Silakan dibaca. Boleh dibuka bukunya, silakan dijawab seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Silakan anak. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tolong ditemani, silakan ditempel dulu. Satu ya, satu. Ya. Itu di atas.
memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Oke, silakan kembali kita satu. Tadi sudah kita bahas makna ikhlas, makna pemaaf, dan makna sabar. Nah, perilaku ini atau sifat-sifat ini tidak hanya sekedar kita pelajari, tetapi harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena sangat erat kaitannya dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Anak-anak sekalian, maka dengan ini marilah mudah-mudahan akan menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila nanti ada yang tidak jelas, silakan nanti ditanyakan kepada Bapak Guru